Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Zaman. NIM 14012200188 dengan jurusan Ilmu Komputer kelas 6 CTPL dengan dosen Rudianto Eskom MTI dengan mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Saya di sini akan menjelaskan pengenalan sistem komputer dan jaringan. Definisi sistem komputer: sistem terintegrasi, kumpulan perangkat yang bekerja bersama secara terkoordinasi untuk memproses data menjadi informasi. Kolaborasi komponen terdiri dari hardware, software, dan firmware yang saling berhubung dan berinteraksi. Pemrosesan data: sistem dirancang untuk mengolah masukan menjadi keluaran yang bermanfaat. Komponen sistem komputer hardware yaitu ada CPU, Central Processing Unit, ada memori, ada perangkat input/output, ada perangkat penyimpanan. Komponen sistem komputer software yaitu ada aplikasi, utilitas, driver, sistem operasi, dan firmware. Komponen sistem komputer brainware yaitu ada pengguna mengoperasikan sistem untuk keperluan sehari-hari, ada administrator mengelola dan memelihara sistem, ada programmer membuat dan mengembangkan aplikasi, ada analisis sistem merancang solusi informasi. Jenis-jenis komputer berdasarkan ukuran superkomputer, komputasi sangat kompleks, mainframe, komputasi skala besar, mini komputer untuk departemen, mikrokomputer, PC laptop. Berdasarkan fungsi, server melayani komputer klien, workstation, kinerja tinggi untuk profesional, PC penggunaan pribadi, embedded tertanam dalam perangkat. Cara kerja sistem komputer: input yaitu memasukkan data melalui perangkat input, output menampilkan hasil perangkat melalui output. Proses CPU pengolahan data dengan instruksi dari memori penyimpanan, menyimpan data dan hasil proses. Pengelolaan jaringan komputer: yang pertama, definisi jaringan komputer: sekelompok komputer yang saling berhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Mungkin komunikasi antar perangkat. Manfaat jaringan komputer: berbagi sumber daya seperti printer dan data. Mungkin komunikasi seperti email dan chat. Komponen dasar jaringan ada komputer, perangkat, media, transmisi, protokol, dan perangkat penghubung bekerjasama membentuk sistem. Jenis-jenis jaringan komputer yaitu ada LAN, MAN, WAN. LAN bisa disebut local area network, MAN metropolitan area network, WAN wide area network. Topologi jaringannya: topologi jaringan adalah pengaturan fisik atau logis bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Perangkat jaringan yaitu ada switch, router, modem, network interface card. Protokol jaringan itu ada TCP atau disebut IP, protokol dasar internet untuk komunikasi data, HTTP atau HTTPS, protokol untuk transfer halaman web, FTP, protokol transfer file antar komputer, SMTP, POP3 atau disebut email, protokol untuk layanan email. Untuk yang kedua itu dasar-dasar jaringan komputer. Komponen dasar jaringan komputer itu ada 3: perangkat keras, perangkat lunak, media transmisi. Perangkat keras itu ada router, switch, modem, NIC, repeater, dan break yang menghubungkan jaringan fisik. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik yang mengelola aliran data. Perangkat lunak: sistem operasi, jaringan, protokol, dan aplikasi yang mengatur komunikasi data. Software menerjemahkan perintah pengguna menjadi sinyal elektronik yang dipahami perangkat. Media transmisi yaitu kabel TV, fiber optik, atau gelombang radio untuk mengirimkan data. Setiap media memiliki kelebihan dalam kecepatan, jarak, dan biaya. Jenis jaringan komputer yaitu ada WAN, LAN, MAN, dan LAN.
mencakup area geografis luas seperti negara atau benua itu disebut WAN. MAN menghubungkan beberapa LAN satu kota. LAN menghubungkan komputer dalam area terbatas. Topologi jaringan itu ada bus, tree, star, ring, mesh. Protokol jaringan definisi protokol, aturan dan standar mengatur komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Protokol memastikan data dapat ditransmisikan, diterima, dan diinterpretasikan dengan benar. Fungsi protokolnya untuk mengatur format data, menentukan cara pengiriman, mengelola koneksi, menangani kesalahan. Contoh protokol TCP atau IP, dasar internet, HTTP atau disebut akses web, FTP transfer file, SMTP pengiriman email. Model Isi Open System Internet Connection yaitu Application 7, Presentasi 6, Session 5, Transport 4, Network 3, Data Link 2, Physical 1. Untuk model TCP atau IP aplikasi layer menangani komunikasi aplikasi tingkat tinggi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Transport layer menyediakan pengiriman data end-to-end dengan TCP dan UDP. Internet layer menangani pengamatan dan pemutaraan paket dengan network access layer mengatur antar moda fisik dan transmisi data melalui media jaringan. Alamat IP dan protokol pengertian dalam IP, pengenal unik untuk perangkat dalam jaringan berbasis TCP atau disebut IP, seperti alamat rumah dalam jaringan IPv4 versus IPv6. IPv4 32 bit 4,3 miliar alamat, IPv6 128 bit jumlah hampir tak terbatas. Kelas alamat IP A 1-126, B 128-191, C 192-223, D 24-239, E 240-255. Domain name sistem DNS itu permintaan DNS, user memasukkan nama domainnya di browser, koneksi website, browser terhubung ke server dengan IP, server DNS ISP menuliskan permintaan ke server DNS server hierarchy route dan authoritative server. Resolusi alamat perangkat jaringan yaitu switch, router, modem, repeater breadth. Keamanan jaringan yaitu ada ancaman keamanan yaitu malware, phishing, serangan DDoS, dan man in the middle mengancam integritas jaringan. Dan juga firewall mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditekan. Enkripsi data mengacak data sehingga hanya menerima sah yang dapat membacanya dengan kunci deskripsi. Wireless networking, jaringan kabel mungkin konektivitas tanpa kabel fisik. Wi-Fi dominan untuk LAN, Bluetooth tidak untuk perangkat jarak dekat. Jaringan seluler menyediakan konektivitas mobil skala luas. Teknologi baru meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Untuk cloud computing 3 model yang utama, IaaS, PaaS, dan SaaS. Komputer utama cloud computing 60% penghematan biaya, rata-rata penghematan infrastruktur IT dengan migrasi ke cloud. 4 model deployment, public, private, hybrid, dan community cloud. 99,9% uptime. Tersedia layanan yang ditawarkan provider cloud terkemuka. Oke, langsung saja kita ke praktek. Praktikum sistem komputer dan jaringan penggunaan perintah dasar CLI. Apa itu CLI? Command Line Interface antarmuka berbasis teks untuk berinteraksi dengan sistem komputer melalui baris perintah. Berbasis teks menggunakan perintah tertulis, bukan ikon atau elemen visual seperti GUI. Efisien, cara cepat dan tepat untuk menjalankan operasi pada sistem komputer. Mengapa belajar CLI?
yaitu karena ada efisiensi tinggi, menyelesaikan tugas lebih cepat daripada menggunakan GUI, otomatisasi, membuat skrip untuk mengotomatisasikan pekerjaan berulang, pemahaman lebih mendalam, mempelajari cara kerja sistem operasi dari dalam, keterampilan karir kalian penting untuk profesional IT. Mengakses Sally di berbagai sistem operasi yaitu ada di Windows, Mac OS, Linux. Perintah dasar navigasi directory pwd print working directory menampilkan lokasi directory saat ini. CD path change directory berpindah ke directory tertentu. CD berpindah ke directory index 1 tingkat ke atas. Is atau dir list directory menampilkan isi directory. Praktek navigasi directory menampilkan directory saat ini ketika perintah pwd di Linux atau Mac OS atau CD di Windows. Perhatikan path yang ditampilkan melihat isi directory. Gunakan isi Linux, Mac OS atau dir di Windows untuk melihat semua file dan folder. Berpindah directory, ketik CD dokumen untuk masuk ke folder dokumen. Request dengan pindah atau CD kembali ke directory induk. Gunakan CD untuk kembali satu level ke atas dalam struktur directory. Perintah dasar manajemen file dan folder. mkdir membuat directory baru. Contoh mkdir proyek _baru. Move atau move memindahkan atau mengganti nama. Touch atau xo membuat file kosong. cp atau copy menyalain file atau directory. Manajemen file dan folder membuat folder. Untuk ketik mkdir praktikum _CLI verifikasi dengan is atau dir. Membuat file kosong Linux atau Mac OS. Touch catatan.txt Windows exo lebih dari catatan.txt. Menyalin file ketik cp catatan.txt _backup.txt. Windows copy catatan.txt _backup.txt. Mengganti nama file ketik mv catatan.txt dokumen.txt. Windows rename catatan.txt ke dokumen.txt. Menampilkan isi file kata atau type. Menampilkan seluruh isi file. Core atau less menampilkan isi file per halaman. Berguna untuk file besar. Head menampilkan beberapa baris pertama file. Contoh head 10 file.txt. Tail menampilkan beberapa baris terakhir file. Contoh tail -10 file txt. Menampilkan seluruh file. Bagian atas dengan martoles baris awal dan akhir. Pencarian itu pencarian teks, mencari kata dalam teks, pencarian file dengan keterangan tertentu. Perintah dasar vindir s dan grep atau vinstr. Linux atau Mac OS menggunakan perintah vin untuk mencari file dan grep untuk mencari teks. Kalau menggunakan Windows, gunakan dir atau s untuk mencari file dan vinstr untuk mencari teks dalam halaman. Informasi sistem itu melihat info sistem operasi. Linux, Mac OS, UNMI, Windows System Info, memeriksa ruang disk. Linux, Mac OS, DFH, Windows TRC, memeriksa memori. Linux FreeMM, Windows VMC OS, Free Physical Memory. Melihat info prosesor. Linux is CPU, Windows image CPU get name. Perintah dasar jaringan ipconfig atau ipconfig menampilkan konfigurasi jaringan. Ping menguji konektivitas jaringan. Tracer melacak untuk paket jaringan. Netstat melihat koneksi dan port terbuka. Perintah jaringan. Google.com ipconfig tracker saat tips penggunaan Sally. Tab tekan tab untuk melengkapi perintah atau nama file secara otomatis. Hemat waktu dan menghindari kesalahan ketik. Sejarah perintah. Gunakan tombol panah atas bawah untuk mengakses perintah yang sebelumnya digunakan. Ketik history untuk melihat semua bantuan dan manual ketik.
command perintah di Linux, Maxos atau hal perintah di Windows untuk melihat dokumentasi. Berhati-hati, beberapa perintah seperti rm, min, rf sangat berbahaya. Pastikan Anda mengerti sebelum eksekusi. Untuk selanjutnya kita menjelaskan praktikum sistem komputer dan jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? Local Area Network atau disebut LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis terbatas, biasanya mencakup satu gedung atau kampus. Karakteristik: kecepatan tinggi, area terbatas, kepemilikan berbeda, dan biaya pembayaran yang relatif rendah atau rendah menjadi keunggulan utama. Perbedaan WAN mencakup kota, WAN mencakup area yang lebih luas seperti negara, dan lebih cepat dan lebih terkontrol. Sejarah cepat LAN 1970-an, pengembangan awal di Keropatch Ethernet dikembangkan oleh Robert Metcalfe. Kecepatan awal hanya 2,94 Mbps. 1980-an, standarisasi IEEE 802 token RINIB muncul sebagai alternatif PC LAN, mulai populer di dunia bisnis. 1990-an, fast Ethernet 100 Mbps diperkenalkan, Wi-Fi mulai dikembangkan, harga perangkat jaringan semakin terjangkau. 2000 sampai sekarang, gigabit Ethernet menjadi standar wireless LAN semakin dominan. Virtualisasi jaringan berkembang pesat. Komponen utama jaringan LAN: perangkat keras, network interface card, niche, switch dan home, router dan gateway, access point, repeater dan bridge. Perangkat lunak: sistem operasi jaringan dan perangkat software monitoring, aplikasi manajemen jaringan, media transmisi, kabel UTP, STP, kabel fiber optik, media wireless, kabel coaxial jarang. Topologi jaringan LAN yaitu topologi bus, topologi mesh, topologi star, topologi ring, topologi tree. Untuk topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama sederhana namun rentan terhadap kegagalan. Untuk topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain, sangat andai tapi mahal. Untuk topologi star, setiap perangkat terhubung ke switch pusat paling umum digunakan saat ini. Topologi ring, perangkat terhubung dalam lingkaran tertutup, data bergerak satu arah. Topologi tree hierarkis menghubungkan beberapa jaringan star, ideal untuk organisasi besar. Arsitektur jaringan yaitu lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet network, lapisan data link visi. Pengalaman dalam lain yaitu IP address, subnet mask, gateway, dan DNS. Konfigurasi dasar LAN yaitu perencanaan jaringan, pemasangan perangkat, konfigurasi IP, pengujian konektivitas. Keamanan jaringan LAN yaitu ada ancaman umum, perlindungan dasar, enkripsi data, manajemen akses. Manajemen jaringan LAN yaitu monitoring jaringan, troubleshooting, backup dan pemulihan, pembaruan dan patch. Untuk selanjutnya kita akan bahas jaringan nirkabel atau disebut wireless. Konsep dasar jaringan nirkabel, prinsip kerjanya itu transmisi data melalui gelombang radio, kemudian antara antena pemancar dan penerima konversi data digital menjadi sinyal analog. Frekuensi dan spektrum rentang 2,4 GHz dan 5 GHz umum digunakan. Spektrum elektromagnetik dibagi menjadi beberapa band regulasi oleh otoritas telekomunikasi. Modulasi sinyal AM amplitude modulation, FM recurrence modulation, GAM quadrature amplitude modulation mempengaruhi kecepatan data. Standar jaringan kabel yaitu IEEE 802.111 Wi-Fi, standar populer untuk WLAN, Bluetooth, fokus jarak pendek, dan konsep daya rendah. Di dalam perangkat pribadi versi terbaru 5,6 cellular network, 3G, 4G, dan 5G untuk komunikasi mobile cakupan luas dengan sistem bisa dikelola operator komunikasi. Komponen jaringan nirkabel yaitu access point A, router nirkabel, network interface card, antena. Topologi jaringan nirkabel itu ada infrastruktur model menggunakan access point sebagai pusat. Topologi paling umum digunakan AP terhubung ke jaringan kabel. Ada host mode, koneksi langsung antar perangkat tanpa access point, cocok untuk jaringan sementara. Mesh networks
yaitu setiap node sebagai sebuah terstruktur jaringan self-healing, jangkauan luas, dan reliabilitas tinggi. Keamanan jaringan nirkabel yaitu ada WPA3, standar keamanan terkini perlindungan paling canggih WPA2, token enkripsi AES standar yang umum digunakan. WPA lebih aman dari WP menggunakan TKIP. WP enkripsi usang sangat rentan terhadap serangan. Authentikasi menggunakan password atau sertifikat. Firewall nirkabel melindungi dari serangan jaringan. Keamanan lapis fisik juga penting. Konfigurasi access point, pengaturan SSID, channel dan frekuensi, pengaturan keamanan. Konfigurasi perangkat klien. Pertama, temukan jaringan, pengaturan WiFi, cari jaringan tersedia, masukkan kredensial, masukkan password jaringan, konfigurasi IP, DHCP otomatis versus atau static manual, uji koneksi, frekuensi koneksi internet. Protokol jaringan nirkabel, pertama CMA atau SH, yang kedua RTS CTS, ketiga BSN frames. Performa jaringan nirkabel itu faktor kecepatan, kedua interferensi, tiga optimasi, empat pengukuran. Praktik membangun jaringan nirkabel sederhana yaitu persiapan peralatan, satu router wireless, kedua kabel internet, komputer laptop, smartphone, perangkat klien. Rangka konfigurasi, hubungkan ke router ke sumber daya, akses panel admin router, konfigurasi SSID dan password, atur pengaturan keamanan, pengujian, hubungkan perangkat klien, uji kecepatan dengan kesulitan tes, periksa jangkauan sinyal, dokumentasikan hasil. Troubleshooting jaringan nirkabel itu masalah konektivitas, interferensi sinyal, keamanan, kecepatan lambat. Tantangan dan keterbatasannya itu bisa di jangkauan terbatas, interferensi, keamanan, bandwidth, dan masih banyak lagi. Best practice dalam pengelolaan jaringan nirkabel itu perencanaan strategis, bagaimana pembelajaran rutin harus rutin, keamanan proaktif juga harus lebih aman, edukasi penggunaannya juga harus sesuai prosedur gitu. Studi kasus implementasi jaringan nirkabel di kampus itu analisis kebutuhan, desain jaringan, implementasi, evaluasi. Untuk sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.